selamat sore semuanya. Makasih ya sebelumnya udah datang ke webinar kali ini. Nah, hari ini kita mau bahas apa sih? Hari ini tuh kita mau bahas tentang bagaimana nih mengukur performa komparatif media sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stefania Lestari. Saat ini saya bertanggung jawab sebagai Project Manager di Sky2 Digital. Yang saya lakukan sehari-hari itu kurang lebih adalah melakukan eksekusi dan monitoring dari kegiatan digital marketing klien-klien yang kami pegang. Background dari klien yang saya pegang itu cukup beragam. Ada yang B2B, ada yang NGO, ada juga yang retail dan fintech. Nah, kayaknya kita langsung masuk ke pembahasan aja kali ya. Sebelumnya nih rekan-rekan, ada satu pertanyaan nih. Kenapa sih penting untuk mengetahui performa media sosial kompetitor? Kemarin kan sempat ada survei yang kami keluarkan untuk rekan-rekan sekalian isi ya sebelum mengikuti acara webinar ini. Kebanyakan jawabannya rekan-rekan sudah melakukan monitoring dengan kompetitor di industri serupa. Hal ini sangat bagus untuk dilakukan, tapi memang belum rutin. Cuman memang wajar sekali sih, banyak bisnis-bisnis yang kami temui juga, mereka menjalankan strategi di media sosial, tetapi proses monitoringnya kadang belum rutin nih. Dan kadang kita juga suka nggak nangkep kali ya, mungkin kenapa sih kita harus melihat performa dari media sosial kompetitor, kenapa nggak cukup tahu performa kita aja? Memangnya sepenting itukah? Nah, untuk membahas pertanyaan ini mungkin kita masuk dulu kali ya, flow-nya ketika kita menyusun strategi media sosial. Nah, awal-awal banget nih waktu kita menentukan strategi media sosial, yang pertama kali kita tentukan adalah tujuan. Tujuannya ini bisa beda-beda tentunya ya. Ada yang awareness, ada yang edukasi, ada juga yang menyampaikan pesan-pesan promosi. Tentunya ini juga sangat berbeda-beda tergantung maturitas bisnisnya. Setelah kita menentukan tujuan utama di media sosial, biasanya kita mulai nih menentukan yang namanya indikator. Nah, misalkan kita mau menentukan indikatornya adalah kayaknya saya cocok deh untuk memonitoring jumlah followers karena saya butuh audiens yang lebih besar. Atau kayaknya saya harus memonitoring engagement rate deh, karena saya butuh lebih banyak interaksi di sosial media saya, kayak gitu. Tapi tentunya indikator ini harus sejalan dengan apa tujuan bisnis kita ya. Jangan sampai nih kita sebenarnya butuh awareness yang besar, tapi ternyata indikator yang kita ukur itu salah, jumlah kontak. Kan jadinya itu mismatch kayak gitu. Nah, yang ketiga nih setelah kita udah menentukan indikator, kita udah punya tujuan, itu menentukan target performa. Nah, target ini akan memberikan sebenarnya gambaran seberapa intensif strategi yang akan kita lakukan. Target juga jadi patokan kita nih ketika kita kayaknya udah netapin satu angka tertentu tapi nggak juga tercapai, kayak jangan-jangan ada yang salah deh strategi yang kita lakukan. Jadinya tuh kayak patokan untuk kita, kayak gitu sih. Cuman yang banyak jadi pertanyaan ketika kita menentukan target performa itu adalah berapa sih followers yang kita butuhkan, berapa sih likes yang kita butuhkan, harus banyak gitu yang share, harus banyak gitu impresinya, apakah kita butuh komentar, dan lainnya, seterusnya, kayak gitu. Seringkali kita jadi bingung sendiri ya dalam menentukan angka-angka ini. Sebenarnya ada beberapa cara nih untuk menentukan target media sosial. Misalnya kita menggunakan jumlah yang kita anggap ideal. Kalau Instagram nih ya misalnya, saya followersnya mau 10.000 deh, biar bisa swipe up gitu ke atas, segitu aja kali ya. Atau misalkan kita menggunakan rata-rata industri, misalkan kita ngelihat kompetitor kita tuh biasanya berapa sih followersnya. Atau yang ketiga, kita menggunakan data historical atau performa saat ini. Nah, rasanya sih ya kalau misalkan dari 3 cara ini, yang paling cocok dan yang paling ideal itu rasanya adalah rata-rata industri. Kenapa sih? Kalau misalkan nih kita menggunakan jumlah yang dianggap ideal, kita tuh agak seperti main tembak kayak gitu. Apakah 10.000 itu angka yang cukup?
Apakah itu jangan-jangan nggak realistis sebenarnya? Apakah itu terlalu rendah juga kayak gitu? Kita nggak punya alasan mendasar yang kuat. Kenapa sih angkanya segitu? Karena itu hanya asumsi kita aja, angka yang kita anggap ideal itu. Kalau misalkan kita menggunakan data historical atau performa saat ini, misalkan memang performance followersnya misalkan udah cukup baik nih, 100 misalkan sebulan. Kalau misalkan performa kita udah baik, ya itu jadinya syukur-syukur aja gitu ya. Cuman bayangin deh kalau misalkan performa kita ternyata jelek dan kita tuh nggak nyadar kalau itu tuh sebenarnya kurang oke gitu dibandingkan industri. Kan jadinya sayang ya. Banyak tenaga dan waktu yang hilang yang sebenarnya tuh bisa lebih optimal gitu. Kita jadi nggak tahu nih sebenarnya kita tuh performanya gagal atau sukses sih. Nah, kalau misalkan kita menggunakan target dari rata-rata industri, itu tuh jadinya kita nggak kayak main tembak lagi sih. Ini tuh tadi nyambung ke pertanyaan di awal sebenarnya. Kenapa sih penting kita untuk tahu performa kompetitor? Itu tuh supaya sebenarnya kita bisa tahu nih rata-rata industrinya tuh seperti apa sih. Kita tuh actually melakukan research loh, nggak cuma main tembak aja kayak gitu. Kita bisa ngelihat gimana sih kalau pemain yang kanan dan kiri, gimana sih keadaan sekitar kita. Dan kalau misalkan kita udah tahu nih industrinya seperti apa, kita biasanya mulai terbayang tuh cara-cara apa nih yang bisa kita improve. Kita tuh posisinya ada di mana sih kayak gitu. Jadinya lebih jelas dan jadinya lebih ada alasan yang berdasarkan data kayak gitu. Tapi pertanyaannya sekarang itu adalah terus gimana ya caranya kita bisa tahu rata-rata industri? Nah, hal ini tuh bisa kita ketahui dari yang namanya proses audit media sosial. Apa sih audit media sosial itu? Jadi audit media sosial itu sebenarnya akan memberikan kita gambaran yang jelas mengenai posisi, kekuatan, dan kelemahan media sosial bisnis kita itu secara komparatif. Kita akhirnya dapat gambaran nih, apa sih yang bisa kita harapkan dari industri ini gitu. Gimana sih kita bisa menargetkan angka tadi, target performa kita tuh yang realistis tuh berapa sih. Proses ini juga kadang bisa memberikan kita gambaran mengenai apa sih yang sedang tren yang di industri media sosial bisnis kita kayak gitu. Audit itu perannya kurang lebih adalah sebagai benchmark bagi kita supaya kita tahu seberapa dekat atau seberapa jauh sih kita dengan kompetitor lainnya. Dan kira-kira apa sih yang kurang efektif kita lakukan atau malah yang sangat baik kita lakukan kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih rekan-rekan semuanya. Oh iya, bagi rekan-rekan yang mau bertanya bisa mengisi kolom Q&A ya di bawah. Jadi nanti di akhir pembahasan ini kita akan melakukan sesi Q&A kayak gitu. Mungkin aku masuk ke bagian selanjutnya dulu ya. Tadi kan kita udah bahas nih sedikit tentang audit media sosial. Sebenarnya ada dua nih metodenya. Ada dua cara untuk melakukan audit digital. Yang pertama itu pengukuran internal. Yang kedua itu adalah pengukuran eksternal. Berdasarkan hasil survei yang rekan-rekan udah isi, kebanyakan tuh udah nih melakukan yang namanya pengukuran internal. Hal ini tuh bagus sekali ya, karena kalau misalnya kita udah rutin nih, kita udah kebiasaan melakukan pengukuran internal, nanti tuh langkah-langkah selanjutnya akan kerasa lebih mudah. Tapi di sini kita akan membahas juga sebenarnya ada loh yang namanya pengukuran eksternal. Nah, kira-kira apa sih bedanya? Atau lebih bagus yang mana ya kira-kira? Kita bahas satu-satu kali ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan pengukuran internal itu datanya populasi. Jadi udah pasti tuh akurasinya sangat tinggi. Eksternal itu memang pengukurannya itu diambil dari kualitas sampling gitu. Tapi instalasinya atau proses melakukannya untuk mengumpulkan data eksternal itu relatif mudah. Kalau misalkan internal nih relatif rumit karena kalau misalkan bukan di media sosial ya, misalkan di website, kita harus tuh masang kayak tracker kayak gitu. Tapi untungnya kalau di media sosial sebenarnya pengukuran internal bisa sangat mudah dilakukan karena platformnya biasanya udah menyediakan tools itu. Seperti yang kita kenal biasanya dengan nama Facebook Insight, Instagram Insight, dan lain-lain. Nah, untuk data kompetitornya, itu terbatas tuh kalau data internal.
Kalau data eksternal itu ada gitu. Kalau misalkan pengukuran internal, data kompetitor, itu mungkin kayak kita harus punya sumber dalam kali ya. Sebenarnya berapa banyak sih orang yang datang konversi, melakukan sales gitu dari sosial media kayak gitu-gitu, itu datanya terbatas. Tapi kalau data eksternal itu ada dan toolsnya nanti akan kita bahas di sesi berikutnya kayak gitu. Kalau data historisnya untuk pengukuran internal itu tersedia selama sudah diukur. Tapi kalau misalnya eksternal itu biasanya hanya periode ketika pengukuran dilakukan. Kayak gitu kurang lebih. Kalau misalkan pengukuran internal itu toolsnya yang rekan-rekan udah familiar nih. Facebook Insight, Instagram Insight, kalau di YouTube namanya YouTube Analytics kayak gitu. Di sini kan biasanya kita bisa tahu dengan sangat spesifik ya. Misalkan siapa sih audiens Instagram kita itu, berapa sih rentang umurnya, kayak gitu. Dari mana sih mereka berasal? Banyak dari Jakarta kah? Atau dari Bandung, kayak gitu. Kalau untuk YouTube Analytics itu biasanya jelas juga tuh. Ini orang-orang yang menonton video di YouTube saya tuh datangnya dari mana sih, kayak gitu. Data-data seperti itu tersedia. Nah, tapi untuk pengukuran eksternal nih, sebenarnya ada tools yang bisa membantu kita. Misalnya Keyhole, Tweetreach, Hootsuite, Social Blade, Brand24, HubSpot, dan Spot Sosial kayak gitu. Sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang saya kasih contoh di sini. Ini cuma beberapa aja kayak gitu. Dan nanti yang akan kita bahas itu sebenarnya cuma beberapa juga. Cuman secara garis besar sih rekan-rekan kalau untuk tools dari sosial media ini itu sebenarnya sebagian besar kebagi dua. Ada yang namanya tools untuk social media monitoring. Itu adalah tools yang sifatnya mengumpulkan informasi yang biasanya bersifat untuk mengukur keberhasilan dan biasanya sifatnya lebih kuantitatif tuh. Kita bisa tahu berapa reach dari kompetitor kita bisa tahu berapa engagement rate dari kompetitor kita. Ada juga yang namanya tools untuk social listening. Ini tuh ya tools yang sifatnya lebih mendengarkan apa sih yang terjadi baik di industri, perihal brand kita, perihal brand kompetitor, atau bahkan topik-topik yang berhubungan dengan bisnis kita nih. Kita bisa tahu sih orang-orang tuh sharing tentang apa sih. Mereka tuh ngomongin tentang apa sih mengenai brand kita dan kompetitor kita. Nah, dari dua pengukuran ini, itu outputnya sebenarnya adalah competition matrix di media sosial. Kita bisa tahu brand kita tuh ada di posisi mana. Competition matrix media sosial itu ada beberapa hal yang penting kita harus ingat-ingat nih ketika kita melihat media sosial kompetitor. Yang pertama, sebenarnya matrix media sosial itu sifatnya dinamis. Ketika misalnya kita di awal-awal membangun bisnis kita fokus gitu untuk melihat matrix-matrix yang berhubungan dengan awareness. Akan ada saatnya di mana awareness kita sudah terbangun, sudah terbentuk, itu kita akan pindah nih matrix selanjutnya yang kita lihat kayak gitu. Nah, ini sangat bergantung pada apa sih tujuan bisnis kita sekarang dan ada di fase mana bisnis kita. Yang kedua, itu tuh kita pahami bagaimana sebuah metrik diukur dan perbedaan antara platform. Kadang nih ya bisa aja rekan-rekan kita tuh menggunakan Twitter sama Instagram untuk tujuan yang beda kayak gitu. Dan matrix-matrix yang kita lihat juga kadang harus beda kayak gitu. Kita harus bisa lihat nih konteks besarnya dalam memahami pengukuran ini. Misalnya kita bisa lihat apa sih yang cocok kita lakukan di Instagram, tapi apa yang kira-kira lebih baik kita lakukan di Twitter. Nah yang ketiga, itu kita pilih matriks yang paling sesuai dengan tujuan marketing perusahaan. Ini tuh penting banget supaya kita tuh nggak hilang fokus kayak gitu. Tadi aku udah sempet bahas sedikit ya. Misalkan ketika kita butuh fokus di brand awareness. Jangan-jangan matriks yang harus kita lihat tuh jangan jumlah kontak yang masuk dulu gitu. Tapi kita harus melihat jumlah matriks yang berhubungan dengan awareness. Misalnya reach dan engagement. Yang keempat, kita bisa lakukan evaluasi nih lebih lanjut mengenai apa yang dilakukan oleh kompetitor hingga mencapai performa tertentu. Istilahnya nih ya, apalagi kan dalam survei yang rekan-rekan isi, kebanyakan itu menggunakan media sosial kurang dari 1 tahun kayak gitu. Jadi istilahnya nih kita nggak perlu mulai dari nol loh kayak gitu. Kita bisa melihat
Apa sih yang dengan baik dilakukan oleh kompetitor? Kenapa sih dia bisa dapat followers sebanyak itu? Konten-konten apa yang mereka keluarkan sehingga bisa mendorong engagement rate yang sebegitu besarnya. Kayak gitu. Kita masuk ke pembahasan berikutnya dulu kali ya. Di sini aku akan membahas mengenai tools dan pembahasan audit media sosial. Kayak gitu. Tools yang saya gunakan di sini itu beberapa mencakup dari tools yang sangat sederhana banget sampai lumayan canggih nih. Mulai dari tools yang berbayar sampai yang gratisan juga ada. Memang tools kayak gini tuh sekarang kebanyakan berbayar nih. Jadi dulu tuh sempat ada tools yang gratis tapi sekarang berbayar kayak gitu. Tapi sebenarnya masih ada nih cara-cara yang bisa kita gunakan untuk melihat itu secara apa? Masih ada tools-tools gratis yang bisa kita gunakan. Kita mungkin lihat ya tools yang pertama. Tools yang pertama itu Hootsuite. Nah, di Hootsuite ini ini sebenarnya lebih masuk ke pengukuran internal, belum masuk ke pengukuran eksternal kayak gitu. Kalau yang kita lihat di sini, kita bisa tahu nih secara jelas Instagram overview kita berapa gitu, Facebook overview kita tuh gimana kayak gitu. Jadi value-nya Hootsuite tuh apa sih? Sebenarnya kan ini angka-angkanya tuh dan matriksnya tuh sama aja ya, kayak yang kita lihat di Facebook sama Instagram Insight. Ya itu sebenarnya value-nya lebih sentralisasi sih. Jadi data yang dia tampilkan tuh walaupun gak beda jauh, itu adanya tuh di satu tempat nih. Biasanya kalau misalkan kita ngelihat data-data ini di satu tempat, kita mulai bisa ngelihat nih, mungkin ada pattern tertentu yang muncul di antara 2 atau lebih platform kayak gitu. Nah, Hootsuite ini tuh tersedia untuk melihat data Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn kayak gitu. Nah, yang tadi aku sempat mention nih, kita bisa ngelihat ada pattern tertentu yang muncul. Misalnya nih ya, coba kita publish deh konten yang sama di Twitter, Facebook, dan Instagram. Kita bisa lihat nih, gimana sih respon di masing-masing platform ini. Oh, ternyata kalau misalkan asetnya berupa foto misalkan, engagement-nya tuh lebih besar di platform ini loh, kayak gitu. Kalau misalkan kontennya tuh berupa edukasi gitu, ternyata tuh lebih besar di platform ini loh, kayak gitu. Nah, nanti dari sini mulai tuh muncul insight-insight kita untuk menyusun media planning atau content planning yang lebih baik. Konten-konten apa sih yang sebenarnya lebih baik ada di Twitter kita? Jangan-jangan nih kita nggak perlu istilahnya menggunakan platform ini tuh secara pukul rata gitu. Semua effort kita samain semua kayak gitu. Jangan-jangan ada platform tertentu yang lebih bagus digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, di sini tuh kita bisa menggunakan juga fitur yang namanya stream. Stream ini rasanya cocok ketika misalkan kita mau mengikuti apa sih yang orang lain bicarakan berhubungan dengan keyword tertentu yang lagi kita pantau. Mungkin ini paling cocok digunakan untuk Twitter. Gitu. Jadi kita misalkan kita mau tahu mengenai edukasi Indonesia kayak gitu. Kita bisa nih menggunakan stream. Jadi kita bisa tahu apa aja sih yang dibicarakan orang mengenai edukasi Indonesia kayak gitu. Itu kurang lebih, jadi tools ini value-nya tuh lebih ke sentralisasi dan kemudahan. Kayak gitu kurang lebih. Nah, ini tuh mungkin cocok untuk bagi bisnis yang memiliki atau harus mengelola beberapa brand sekaligus. Terlebih lagi nih kalau misalkan kita tuh pakai Twitter iya, pakai Facebook iya, pakai LinkedIn iya, kayak gitu. Ini mungkin akan memudahkan kita rekan-rekan. Nah, cara kedua nih, mulai masuk ke yang namanya melihat performa kompetitor. Ini tuh dengan cara yang sangat mudah, paling sederhana, tapi justru nih ya, cara sederhana tuh suka kita kelewatan kayak gitu. Caranya tuh bisa kita liatin satu-satu tuh sosial profile kompetitor kita. Mungkin dari rekan-rekan juga sering ini ya, bingung. Bisnis kita tuh sebenarnya harus punya follower berapa banyak sih? Kita ini aja ya, agak menghayal aja ya. Misalkan kita mau merintis usaha kargo nih, jasa pengantaran barang. Berhubung kan sekarang kayaknya demand-nya lagi tinggi banget ya. Sebentar-bentar paket gitu kan datang ke rumah. Nah, kalau kita lihat nih dari kompetitor kita tuh yang hal pertama yang harus kita ketahui adalah siapa sih kompetitor kita sebenarnya, kayak gitu.
kita tuh bisa ngumpulin kompetitor kita yang sebanding sebenarnya. Itu tuh bisa dilihat dari produknya. Produknya tuh serupa dengan kita, ataupun mulai dari tipe produk maupun skalanya kayak gitu. Model bisnisnya tuh hampir mirip lah kayak gitu. Dan mungkin kompetitor kita tuh punya konsumen yang kurang lebih sama kayak kita. Setelah kita mulai kebayang nih siapa aja kompetitor kita kayak gitu, kumpulin nih beberapa kompetitor kita dari yang besar sampai ke yang lebih kecil. Misalkan kan ini contohnya aku mengumpulkan brand yang mulai dari followersnya di Instagram gede banget sampai yang cuman 36.000 kayak gitu. Kita bikin nih lapisan-lapisannya kayak gitu. Nah, kita bisa mulai lihat dari sini, kita mulai kebayang kira-kira followersnya aku harus ngumpulin berapa banyak ya. Mungkin kalau kita langsung mengejar 1,2 juta itu kan rasanya berat banget ya. Kita bisa nih bikin lapisan-lapisan dulu. Oke, mungkin pertama dalam 6 bulan saya mau ngejar 30.000 dulu deh gitu, atau 1 tahun kita mau ngejar 30.000 deh. Kita jadinya punya bayangan sebenarnya kita tuh harus berapa intens sih melakukan strategi di media sosial kayak gitu. Kalau memang dalam 1 tahun kita mau mengumpulkan misalkan 30.000 followers kayak gitu. Jadi kita punya milestone nih. Ketika 1 milestone udah terlewati, kita bisa maju ke milestone berikutnya. Kayak gitu. Nah, kita juga bisa nih memperhatikan kira-kira jenis konten apa sih yang mereka suka keluarkan. Pastinya dari masing-masing kompetitor kita ini suka beda-beda ya jenis kontennya. Ada mungkin yang lebih sifatnya fun, ada yang sifatnya banyak promosi, giveaway kayak gitu. Kita bisa nih mulai memperhatikan kayak gimana sih mereka tuh di media sosial tuh mereka kayak gimana sih personanya kayak gitu. Ini cara paling gampang biasanya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa tuh bikin 1 akun dummy di Instagram misalnya ya. Terus kita follow aja semua kompetitor kita. Jadi kita bisa track aktivitas mereka dari akun itu. Gitu. Nah, itu cara yang paling sederhana. Sekarang kita mulai masuk pakai tools nih. Ada tools yang namanya Social Blade. Tools ini tuh gratis dan tools ini tuh menurut saya ya sangat lumayan nih untuk memberikan kita gambaran. Dia tuh sangat lumayan untuk membantu kita melakukan komparasi dari performa kayak gitu. Dia bisa track performa di YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok dan lain-lain. Banyak sih, ada Twitch kayak gitu. Mungkin rekan-rekan bisa cek aja kalau misalnya penasaran langsung. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya saya gunain Instagram dulu ya. Kita bisa lihat berapa media uploads-nya. Jadinya kita kebayang nih, kita tuh harus seberapa intens ya kira-kira nge-post kayak gitu. Kita bisa juga ngelihat engagement rate-nya. Ini kan kayaknya memudahkan ya. Kita susah pasti kalau harus ngitung satu-satu kayak gitu. Kita jadinya punya patokan nih, siapa sih yang kuat di engagement rate? Oh, si brand yang A ini kayak gitu. Nah, ini juga jadinya kita bisa punya bayangan nih, kalau misalkan kita pengen ya engagement rate kita gede, kayak gitu, kita bisa telaah si brand ini tuh konten-kontennya kayak apa sih? Kok bisa ya engagement rate-nya gede kayak gitu? Konten-kontennya kenapa ya banyak di komen? Kenapa ya banyak di likes kayak gitu? Jadinya itu tadi, kita nggak mulai dari nol untuk memikirkan konten apa sih yang sebenarnya mendorong engagement. Nah, kita juga bisa lihat pertambahan followersnya di dalam 30 hari terakhir. Ini akan kasih kita gambaran kalau enaknya pertumbuhan followers kita tuh idealnya di angka berapa ya, kayak gitu. Lalu kita juga bisa nih ambil kesimpulan, mereka tuh 30 hari terakhir tuh seberapa sering sih posting, kayak gitu. Apakah kita harus mengikuti mereka juga atau gimana, kayak gitu sih. Ini masih bagian dari social blade. Kita bisa melihat secara detail. Ini memang nggak 100% akurat ya, karena lagi-lagi ini diambilnya dari data sampling. Cuman kayak kita bisa tahu nih, kapan sih mereka tuh pertumbuhan followersnya sangat besar kayak gitu. Kapan mereka pertumbuhan followersnya signifikan sekali. Kita bisa lihat sebenarnya apa sih yang membuat pertumbuhan followersnya sangat signifikan kayak gitu. Kapan sih mereka tuh melakukan strategi yang sangat efektif gitu dalam mendatangkan pertambahan followers. Selanjutnya ini masih social blade juga, cuman ini di YouTube nih.
Jadi di YouTube tuh kita bisa ngelihat seberapa banyak mereka nge-upload video, seberapa banyak video views-nya, kayak gitu. Ini menarik ya. Tadi kan brand yang sebelah kiri itu dia lebih banyak, mempunyai followers di Instagram lebih besar gitu ya, jauh lebih besar dibandingkan brand yang di sebelah kanan. Tapi ketika udah pindah platform nih, yang brand yang di sebelah kanan itu ternyata lebih kuat nih di YouTube kayak gitu. Jadi kita bisa tahu kurang lebih apa sih di platform mana sih kelemahan masing-masing brand kompetitor kita kayak gitu. Nah, ini menarik juga nih pertambahan subscriber. Walaupun video views-nya itu lebih dikit gitu dan subscriber-nya juga lebih dikit, tapi kalau kita lihat di sini pertambahan subscriber-nya selama 30 hari terakhir itu gedenya gede banget ya. Oh, berarti si brand ini tuh lagi melakukan aktivitas tertentu nih di YouTube. Kita bisa lihat kalau misalkan kita memang memiliki tujuan yang sama ya, kira-kira apa sih yang mereka lakukan? Kok bisa berhasil seperti itu kayak gitu. Kita jadinya bisa tahu nih industri ini tuh audiensnya tuh seneng dengan konten-konten seperti apa sih. Kurang lebih kayak gitu. Ini masih sama dengan tadi Instagram. Kita bisa tahu secara dengan lebih di breakdown kayak gitu. Kapan sih subscribernya tuh nambahnya banyak banget. Kapan sih video viewsnya tuh nambahnya banyak banget kayak gitu. Nih ya yang enak juga tuh kita bisa lihat secara per bulan kayak gitu. Jadi mungkin aja pertambahan subscribernya tuh nggak secara merata ya tinggi. Cuman ternyata ada waktu-waktu tertentu nih di mana pertambahannya juga signifikan. Kita bisa lihat nih berarti ketika pertumbuhannya signifikan tuh apa yang mereka lakukan, dan ketika pertumbuhannya tuh nggak terlalu signifikan, oh mungkin ini strateginya kurang baik nih waktu di sini. Kita bisa belajar jadinya dari mereka kayak gitu. Kayaknya jenis konten kayak gini nggak cocok deh. Itu kan akan sangat membantu kita, memberikan kita gambaran apa sih yang sebaiknya jangan kita lakukan. Terutama nih kalau misalkan kita tuh budgetnya gitu terbatas gitu, jadinya kita bisa ngambil keputusan secara lebih efisien gitu. Aku lanjut ke tools berikutnya ya. Ini tuh untuk di Twitter, namanya tuh Tweetreach. Tools ini masih gratis kayak gitu. Nah, di sini kita bisa memonitor nih. Kita bisa menggunakan hashtag, kita bisa menggunakan account dan keyword. Jadi kita memungkinkan sekali untuk memonitor apa aja sih ketika orang-orang tuh membicarakan tentang brand kompetitor kita gitu. Itu tuh apa aja sih yang mereka bicarakan kayak gitu. Kalau di sini kita lihat tuh ada yang namanya potential reach. Jadi kita bisa lihat dan potential impressions. Di sini tuh kita bisa ngambil kesimpulan, oh seberapa besar ya si keyword tertentu itu dibicarakan kayak gitu. Tentu ini potensial ya, jadi bukan angka yang sebenarnya, cuman itu bisa memberikan kita gambaran lah kurang lebih. Nah, ini yang tadi aku sempat bahas sedikit. Dia tuh bahkan bisa sangat detail nih, di sejam terakhir nih, berapa banyak tweet sih yang ngomongin tentang keyword tertentu. Gitu, ada berapa tweets, ada berapa retweets, ada berapa replies. Kita bahkan bisa tahu nih siapa sih yang suka siapa sih yang kontributor paling sumbangsi impresi paling banyak kayak gitu. Kita juga bisa tahu berapa banyak sih sebenarnya orang yang ngomongin itu. Di sini kan 45 ya in total kayak gitu. Nah, kita juga bisa tahu tweet-tweet yang paling banyak di retweet tuh ngomongin apa sih. Ini tuh jadinya memberikan kita gambaran, kita tuh jadi kayak ngedengerin gitu. Orang-orang tuh ketika membicarakan topik ini sebenarnya ngebicarain apa sih? Orang-orang tuh ketika membicarakan brand ini sebenarnya gimana sih? Mereka tuh membicarakannya apakah senang? Apakah sebenarnya sebel gitu? Kita kan jadinya tahu nih kira-kira ada potensi nggak kita strategi kita yang bisa masuk kayak gitu. Atau kan ada ancamankah untuk kita? Ini kalau di Twitter kayak gitu. Aku lanjut masuk ke tools akhirnya. Tools terakhir ini adalah tools yang berbayar, namanya Keyhole. Tools ini rasanya lumayan lengkap untuk memonitoring dan juga untuk social listening. Keyhole itu bisa track Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube
secara garis besar. Mungkin kalau misalkan rekan-rekan mau kepo lebih lanjut gitu ya, bisa kepoin langsung kayak gitu. Dia tuh bisa men-track secara real time kalau kita lihat. Lagi-lagi di sini dia nge-track berapa sih post tentang keyword tertentu gitu secara real time. Berapa sih user yang ngomongin, berapa sih reach-nya, berapa impressions-nya kayak gitu. Nah, yang menarik di sini kita bisa tahu nih kapan peak-nya gitu. Kalau misalkan kita sering nih ngelihatin, ini ya contoh berikutnya itu mungkin pakai topik nih. Sama berapa postnya, berapa usernya, berapa reach-nya, dan berapa impressions-nya. Kalau misalnya kita liatin nih, kita bisa ngelihat jangan-jangan orang yang ngomongin tentang jasa kurir ini senangnya ngomongin waktu malam misalkan, atau tentang weekend kayak gitu. Jadi misalkan nih, kita mau bikin artikel mengenai jasa kurir, itu kita jadinya punya bayangan, kira-kira kapan ya enaknya kita ngomongin tentang hal ini. Kurang lebih kayak gitu. Jadi effort yang kita keluarkan kan sebenarnya sama, cuman timingnya nih, kita cari timing yang tepat kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kita tahu pattern, kita tahu tren, itu biasanya insight yang sangat berharga ya buat kita. Kita jadi tahu nih, kapan saya bisa melakukan strategi A gitu. Cocok nggak waktunya? Kapan kita bisa melakukan strategi B? Cocok nggak sih waktunya kayak gitu. Nah, ini dashboardnya, ini secara garis besar. Tadi kebetulan di sini top postnya itu semuanya tuh membahas tentang platform Twitter ya. Cuman sebenarnya ini nggak hanya Twitter aja kok. Kita bisa lihat post yang paling terakhir tuh ngomongin apa gitu. Dan kita bahkan bisa ngeliat post yang paling engaging itu ngomongin apa. Ini sentimen. Di sebelah kanan itu ada sentimen. Sentimen itu nanti akan aku jelaskan lebih jelas di pembahasan berikutnya. Cuman kurang lebih kita jadi tahu sentimen orang tuh terhadap brand tertentu atau terhadap topik tertentu tuh kayak apa sih. Dan ini location kayak gitu. Kita mungkin masuk aja ya supaya lebih jelas. Nah, ini influencers tadi yang aku bilang. Kita bisa lihat nih siapa aja sebenarnya yang ngomongin tentang keyword tertentu, ngomongin tentang brand tertentu, dan dia tuh followersnya berapa banyak ya. Kan kalau misalkan followersnya dia semakin banyak, itu sebenarnya potential impressions dan potential exposure-nya itu jauh lebih gede ya, kayak gitu. Kita juga sebenarnya bisa nih menggunakan ini untuk brand kita gitu. Ada nggak sih orang-orang di luar sana yang sebenarnya suka ngomongin brand kita gitu, tapi kita nggak tahu karena dia mungkin nggak mention kita atau gimana. Ini tuh bisa, insight ini tuh bisa kita apain sih kayak gitu. Mungkin kita bisa lihat nih, dia tuh sebenarnya ngomongin kita tuh seneng nggak sih kayak gitu, sentimennya tuh kayak gimana. Kalau memang dia seneng gitu sama brand kita dan misalkan followersnya juga besar, toh kenapa enggak ini kita ajak jadi micro influencer kayak gitu. Jadi itu tuh apa ya, kita bisa tahu nih secara jelas siapa sih kira-kira orang yang suka ngomongin topik tertentu atau brand tertentu. Selanjutnya ini yang tadi aku bilang, sentimen kayak gitu. Sentimen ini ya semakin besar skornya tuh berarti orang tuh semakin happy gitu ya ngomongin tentang satu topik atau brand kompetitor kita atau brand kita kayak gitu. Kenapa sih baik bagi kita kalau kita tahu sentimen orang-orang tuh terhadap brand lain gitu. Kita jadinya bisa ngelihat nih ada potensi nggak ya buat kita kayak gitu. Kita bisa nggak ya sentimen kita tuh lebih besar dibandingkan kompetitor kita. Kita bisa aja jadinya ngambil keputusan nih, misalkan kita bikin strategi deh yang bikin orang tuh lebih seneng ngomongin kita di media sosial, biar sentimen kita tuh lebih besar kayak gitu. Kita bisa aja ngasih hadiah kayak ketika mereka membeli barang kita, atau kita kasih promo tertentu atau service tertentu yang membuat mereka tuh suka rela gitu memberikan testimoni di akunnya misalkan. Dan ketika misalkan brand kompetitor ternyata sentimennya ada yang jelek, kita bisa lihat nih orang-orang tuh sebenarnya kalau jelek tuh apakah mengeluh gitu, dan apa sih sebenarnya mereka keluhkan. Kalau misalnya nih keluhannya udah berulang-ulang, misalkan kenapa sih customer service-nya lama gitu, banyak yang ngomongin kayak gitu, berarti kan kita bisa ini ya bisa punya celah tuh, gimana kalau kita bikin customer service-nya dengan lebih bagus gitu. Siapa tahu jangan-jangan konsumen tuh memang membutuhkan customer service yang excellent kayak gitu.
Gitu sih kurang lebih insight yang bisa diambil dari sentimen ini. Lanjut ya, kita masuk ke ini Instagram tracker dari brand tertentu gitu. Kita bisa tahu kira-kira engagement-nya berapa. Ini kurang lebih hampir sama ya dengan yang tadi. Average engagement-nya berapa per post kayak gitu. Kita juga bisa tahu nih optimal post time-nya. Ini tuh jadinya optimal post time tuh bisa memberikan kita insight nih. Kira-kira tuh kalau misalkan kompetitor kita followers-nya tuh aktifnya tuh di hari apa dan jam berapa ya kayak gitu. Kalau dari sini rasanya ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Kita bisa ikutin optimal post time-nya mereka supaya mungkin memang followers di industri ini tuh aktifnya misalkan malam gitu atau di weekend. Atau opsi kedua tuh kita bisa jauh-jauh nih sama optimal post time-nya kompetitor supaya message kita gitu, post kita nggak ketelan sama mereka. Balik lagi ini dibutuhkan observasi ya, kayak gitu. Next, ini tadi best time to post itu hampir sama. Ini ada optimal post line kayak gitu. Jadi ini tuh kurang lebih menggambarkan sebenarnya yang optimal tuh kalau kita bikin caption atau kita bikin apapun tuh biasanya audiens di industri ini, audiens di kompetitor kita tuh engagement-nya tuh paling banyak ketika berapa karakter sih. Ini rasanya kayak sepele ya. Cuman jangan-jangan nih ketika kita jualan misalkan baju, kita selama ini captionnya pendek-pendek kayak gitu. Jangan-jangan hanya dengan memperpanjang caption kita gitu, isinya bisa cerita atau lebih apa, engagement tuh bisa naik loh kayak gitu. Ini kan rasanya informasi yang apa ya, yang bisa kita ambil dan worth to try gitu untuk dicoba. Nah, di bawah itu ada top hashtag by engagement. Hashtag tuh cara yang gratis ya, bisa kita lakukan. Semua brand pasti bisa melakukan nambahin hashtag gitu di social postnya. Kayak gitu, tapi insight yang bisa kita ambil tuh hashtag mana sih yang mendatangkan engagement paling banyak. Ini kebetulan memang hashtagnya tuh branded semua ya. Cuman ketika hashtagnya nggak branded nih, ketika hashtagnya tuh berhubungan sama industri tertentu, kita bisa pakai tuh hashtag itu. Karena ya udah ada datanya gitu. Hashtag itu tuh mendatangkan engagement yang lumayan gede gitu. Jadi kita bisa nih pakai hashtag tuh bukan cuman kayaknya hashtag ini cocok deh kayak gitu. Tapi kita bisa menggunakan hashtag yang memang udah terbukti mendatangkan engagement yang besar kayak gitu. Gitu kurang lebih. Segitu sih kita masuk ke ini ya tadi yang sempat aku bahas di awal. Kurang lebih sih tools-tools yang dibahas memang segitu tadi yang udah aku mention. Tools-toolsnya tuh sebenarnya masih banyak banget. Kalau misalkan kita googling gitu ya, satu tools tuh kadang tuh suka berentet gitu, ada iklan-iklannya. Itu balik lagi ke preferensi kita masing-masing dalam menggunakannya, lebih nyaman yang mana gitu. Cuman sebenarnya yang harus kita penting untuk kita lakukan adalah ini nih, monitoring. Kita bisa nyatet nih kompetitor kita tuh siapa, dia tuh gimana sih hasil performanya di misalkan di Facebook kayak gitu. People talk about-nya tuh berapa sih angkanya. Page likes-nya tuh berapa sih. Dia tuh sebulan tuh dapat berapa like sih. Di Instagram gimana gitu. Kan hanya dengan menyusun data-data ini rasanya kita bisa lihat nih, oh ada kompetitor yang ternyata lemah di Facebook kayak gitu. Walaupun dia sangat kuat di Instagram. Nah, kalau udah kayak gini, kita tinggal tambahin brand kita sendiri. Ada di posisi mana sih brand kita? Nanti ketika setelah kita melakukan strategi media sosial, kita lihat hasilnya, kita pantau nih, naik nggak sih hasil dari strategi media sosial yang kita lakukan kayak gitu. Kita tuh bisa nggak sih nyusul dari kompetitor-kompetitor kita? Tentu tadi yang bagian harus dikasih lapisan gitu ya, jangan langsung pilih kompetitor yang tiba-tiba besar kayak gitu. Kan ini jadinya memberikan kita gambaran apakah strategi yang kita lakukan tuh udah di arah yang benar kah atau ternyata kita tuh salah sih selama ini. Ini yang namanya disebut analisis media sosial kayak gitu. Aku masuk ke kesimpulan kali ya. Ini kesimpulannya. Oh ya, sebelumnya bagi rekan-rekan yang mau bertanya, langsung saja ya masukkan pertanyaannya di kolom Q&A. Nah, kesimpulan nih. Yang pertama, pahami siapa kompetitor kita di media sosial.
kita harus tahu nih, kita jangan mau menutup mata. Yang penting gue tahu deh performa gue sendiri kayak gitu. Jangan kayak gitu. Kita pelajari nih bagaimana mereka menggunakan semua platform yang mereka miliki. Apakah mereka tuh kuatnya di YouTube, apakah mereka tuh lebih kuat di Twitter, kayak gitu. Yang kedua, lakukan evaluasi lebih lanjut mengenai apa yang dilakukan oleh kompetitor sampai mereka tuh bisa mencapai suatu performa tertentu. Kenapa sih dia tuh jago banget gitu ngumpulin subscriber di YouTube? Apa sih yang dia keluarkan? Video-video seperti apa? Yang ketiga, pilih matriks yang paling sesuai dengan tujuan marketing perusahaan. Nah, ini sangat penting supaya kita jaga fokus nih. Walaupun kompetitor kita tuh misalkan jago banget di YouTube gitu, kita harus mikir lagi, untuk saat ini masuk akal nggak ya? Saya tuh ngikutin strateginya dia, kayak gitu. Tujuan marketing perusahaan saya tuh lagi ke sana nggak ya? Atau jangan-jangan enggak gitu. Jadinya kan kita bisa lebih menggunakan tenaga dan waktu yang kita punya dengan lebih efisien. Nah, yang keempat nih, benchmark performa kita dengan hasil dari audit eksternal tersebut. Apakah ada ancaman? Atau apakah jangan-jangan ada kesempatan? Apa sih yang masih bisa diperbaiki dari strategi yang telah kita gunakan sekarang? Kurang lebih kayak gitu. Jadi, mungkin kesimpulan yang paling akhirnya nih ya, pengambilan keputusan yang didasari oleh data itu juga sangat penting. Jadi jangan sampai kita nggak tahu apa yang terjadi di kanan kiri kita, kayak gitu kurang lebih. Oke, kita masuk ke sesi Q&A ya sekarang rekan-rekan. Sebelumnya nih, saya mengajak salah satu teman saya, Jenny. Halo Jenny. Halo. Jenny itu kurang lebih hampir sama nih juga yang mengeksekusi dan memonitoring klien-klien yang dia pegang kayak gitu. Jenny itu lebih banyak memegang klien-klien yang sifatnya B2B kayak gitu. Jadi rasanya kita mulai masuk ke pertanyaan aja ya Jen ya. Boleh, Pertanyaan yang banyak pertama banget nih. yang nanya nih. Wah. Banyak ya. Ya. Makasih loh. Iya, makasih loh sebelumnya. Ini yang pertama nih Jen, katanya ada pertanyaan dari anonim. Seberapa sering sih kita harus mengukur performance media sosial kita? Oke. Kira-kira Jenny ada ini nggak? Oke, aku jawab ya. Aku sih biasanya idealnya dalam sebuah project itu biasanya kalau di monitoring itu seminggu sekali. Kenapa? Karena buat aku pribadi saat memonitoring project itu saat seminggu itu kita bisa lihat per hari weekdays dan weekend. Nah, di situ kita bisa lihat nih, kira-kira apa sih yang terjadi di weekdays dan apa yang terjadi di weekend. Nah, biasanya kalau kita udah dapat di minggu pertama, terus kita cobain lagi di minggu kedua, kita cobain lagi di minggu ketiga, kita cobain di minggu keempat. Semakin lama kita akan semakin mendapat pattern nih kira-kira. Oh, ternyata di weekdays itu misalkan ya, untuk industri tertentu misalnya, oh kayaknya hari Rabu nih yang paling engagement orang paling gede nih di hari Rabu. Nah, terus kita lihat juga misalnya di weekend, oh ternyata di hari Minggu, ternyata yang kita pikir, oh itu hari libur, dan orang mungkin tinggal nge-scroll Instagram doang atau Facebook, yang kita pikir engagementnya tinggi, tapi ternyata nggak setinggi yang kita ekspektasikan. Nah, hal-hal itu yang membuat kita tuh nanti saat kita udah memonitoring, misalnya kayak seminggu, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, kita akan dapat pattern, oh ternyata memang minggu itu intensinya adalah memang turun. Oh ternyata memang Rabu itu intensinya adalah naik. Nah, hal-hal yang seperti itu yang mungkin dengan rentang waktu yang seperti itu yang mungkin bisa mempertajam semakin lama kita semakin tahu, oh audiens kita tuh seperti ini, oh behaviornya seperti ini, oh di hari seperti ini sebaiknya kita memposting konten segala macam gitu. Menurut aku sih mungkin dari seminggu dulu, seminggu. Nanti mungkin kalau misalnya kita udah tahu patternnya, mungkin nanti akan sebulan dan segala macam. Itu sih mungkin. Betul ya tadi. Setuju sih apa yang kata Jenny. Mungkin kalau di awal-awal nih kita bisa mulainya dengan intens dulu, seminggu sekali misalkan kayak gitu. Ketika kita udah nangkep nih, agak nangkep patternnya gimana kayak gitu, atau kita udah mulai biasa nih ngeliatnya kayaknya bisa lebih bisa lebih jarang nih, jangan seminggu sekali, sebulan sekali deh. Kita bisa tuh mulai masuk ke sebulan sekali kayak gitu.
gitu. Itu mungkin untuk pengukuran yang ada angka-angkanya ya. Tapi kalau misalkan kita cuma pengen lihat sebenarnya kompetitor kita tuh lagi ngapain sih gitu di sosial media, itu sih rasanya tergantung preferensi masing-masing gitu ya. Kan rasanya tinggal buka media sosial, lihat apa yang mereka lagi lakukan. Itu sih rasanya bisa dilakukan sesering mungkin ya, Jen ya. Iya, betul. Oke, Kita aku lanjut ya. Nih, ada pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua dari anonim juga. Halo, gimana ya kalau misalnya kompetitor bisnis saya itu gak main sosial media? Bagaimana cara ngukurnya? Nah, kalau kayak gini tuh rasanya kita jadinya ada dua opsi sih. Kalau misalkan nih kompetitor bisnis kita tuh nggak main sosial media, anggaplah bisnis kita tuh masih jarang deh kayak gitu. Kayaknya agak aneh nih kita pakai sosial media. Sebenarnya kita bisa cari satu opsi pertama adalah kita melihat ada nggak sih bisnis-bisnis serupa di industri yang serupa yang misalkan jangan di Indonesia deh, di luar negeri kayak gitu. Kita bisa ngecek, tapi ini lebih bukan kayak pengukuran performa, tapi lebih kayak inspirasi. Ya, kira-kira apa sih yang mereka lakukan gitu, konten-konten kayak apa sih yang mereka keluarkan, jadi lebih kayak apa ya, benchmark mungkin ya buat kita. Tapi kalau misalkan memang kompetitor kita nggak main di sosial media, kita jadinya jangan mengukur performa kita dengan performa yang ada di luar negeri itu ya, karena toh kan memang audiensnya juga beda kayak gitu, cuman itu hanya sebagai inspirasi saja kayak gitu. Nah, opsi yang kedua itu rasanya bisa nih kita misalkan nggak ada nih yang sama persis head to head sama kita main di sosial media. Kita bisa mulai mikir ada nggak ya kompetitor lain, mungkin industrinya nggak sama sih, tapi mungkin produknya dia tuh komplementer gitu. Atau apa, inilah istilahnya kalau kita jualan teh gitu, dia mungkin yang jualan kopi bisa kita lihat gitu, yang kurang lebih hampir sama. Itu sih rasanya hal terbaik yang bisa kita dapatkan gitu. Kita bisa mengukur karena kita pikir kita lihat nih mana kira-kira yang konsumennya hampir mirip sama kita. Tapi justru malah bagus ya Jen ya kalau misalkan kompetitor kita belum main di sosial media kayak gitu ya. Jadi jangan-jangan kita bisa jadi yang duluan mulai gitu. Tapi mungkin kita harus lihat juga ya sebenarnya ada nggak sih dampak langsung gitu dari yang kita lakukan di media sosial ke yang terjadi di offline. Kayak gitu mungkin ya, Jen ya? Mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Jen ya. Ini ada pertanyaan dari Marina Berlian. Kalau kita menggunakan jasa penambah likes untuk postingan nih, apakah itu akan mempengaruhi insight? Gimana sih cara kita tahu personal branding kita di mata followers itu seperti apa? Kayaknya gimana Jen? Kalau kita pakai penambah likes nih. Kayaknya kalau pakai penambah like sih sebenarnya mungkin itu akan mempengaruhi insight ya. Maksudnya karena gini, kalau kita pakai penambah like, satu, likesernya itu memang bukan orang yang benar-benar tertarik gitu loh sama produk kita. Itu kan kayak cuman asal doang gitu ya. Jadi likersnya benar-benar kayak sama sekali tidak bisa kita kelompokkan itu jadi audiensnya kita gitu. Pasti akan mempengaruhi sih, maksudnya mungkin itu insight-nya itu akan lebih kayak kacau gitu ya. Kok gini ya, kok gitu ya, padahal yang kita pengenin itu likers yang memang benar-benar tertarik dengan produk kita dan memang benar-benar memberikan insight yang sesungguhnya dari si pasar itu seperti apa tentang brand kita gitu. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya kan tadi gimana cara kita tahu personal branding kita di mata followers itu seperti apa. Nah, tadi sih aku sih ada beberapa aplikasi ya kalau misalnya untuk tahu followers itu tuh seperti apa. Nah, di situ tuh yang tadi mungkin Kak Steph juga udah bilang tadi Hootsuite. Hootsuite itu tuh kita bisa lihat kayak gimana sih respon orang terhadap persona brand kita. Misalnya kayak kalau misalnya tadi ada sentimennya seperti apa gitu ya. Apakah memang persona brandnya itu kayak, oh persona brand kita ternyata lagi bagus nih atau lagi kayak gimana. Nah, mungkin kita bisa lihat juga dari sana, dari Hootsuite ada juga yang namanya
Walker ya. Nah di situ tuh kita bisa dapat kayak industri update-update tentang berita terbaru nih di industri kita tuh kayak gimana, terus melihat trennya tuh gimana gitu tentang industri kita gitu. Nah terus ada juga yang namanya Mm-mm. apa namanya Radiance 6. Dia tuh kayak bisa ngelacak nama kita, keyword yang lagi dipakai. Nah, maksudnya itu jadi salah satu, oh gimana ya brand kita tuh sebenarnya dicari sama orang nggak sih? Brand kita tuh sebenarnya lagi dipengenin sama orang nggak sih gitu sih. Mungkin bisa dari sana juga gitu. Mungkin Kak Mm-mm. Steph. Setuju banget. Setuju banget, terutama yang Jenny bilang tadi, kalau misalkan kita pakai jasa penambah likes, itu jangan-jangan insight yang kita dapat jadinya ini ya, tidak menggambarkan ya Jan ya. Jangan-jangan karena itu Yes. jadinya kita salah ngambil kesimpulan kayak gitu. Kita juga harus mempertimbangkan nih, seberapa penting sih sebenarnya jumlah likes kayak gitu. Bisa sebenarnya kan mungkin di tahap-tahap tertentu bukan jumlah likes yang penting, tapi sebenarnya jumlah orang yang kontak yang penting kayak gitu. Jadi mungkin bisa mempertimbangkan hal-hal seperti itu dulu gitu sebelum menggunakan jasa-jasa seperti ini. Karena kan sebenarnya yang lebih berharga tuh insight yang kita dapat kayak gitu. Tuh. Mungkin ini Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Steph. boleh Jen. Mm-mm. Ini ada pertanyaan dari Kukun Sutarjana. Kalau kita digital marketingnya dipegang sama agensi, apakah sebaiknya kita melakukan monitor indikator tersebut sendiri? Atau kita tentukan indikator yang harus dimonitor bersama-sama sama agensi tersebut? Mm-hmm. Ya. Biasanya sih kalau kita sendiri di Skytrain ya, indikator itu siapa sih yang nentuin kayak gitu. Ini tuh harus jadi kesepakatan bersama biasanya. Jadi yang pasti perusahaan tuh idealnya punya goal yang jelas nih supaya kita bisa sama-sama dukung. Dan goal inilah yang nantinya akan menentukan indikatornya tuh apa gitu. Jangan sampai nih kita terjebak monitor semua indikator yang ada. Kita monitor semuanya, tapi jangan-jangan si indikator itu tuh sebenarnya nggak relevan gitu dengan strategi yang sedang kita jalankan sekarang. Gitu sih. Jadi ada tambahan nggak? Oke sih, yang penting disepakatin aja sih mungkin ya. Maksudnya kan banyak Mm-hmm. banget tuh ya yang harus kayak kita lihat itu. Kalau kita lihat semuanya juga pusing banget gitu. Yang penting Mm-hmm. yang mana yang memang sangat dekat dengan tujuan kita yang mau kita capai, ya lebih baik kita cari memang yang sesuai dengan yang tujuan yang kita mau capai sih gitu. Tambahin sedikit ya, kalau misalnya dari observasi kami nih, kalau misalkan kita nggak punya goal yang clear nih, yang jelas untuk misalkan di sosial media kayak gitu ya, kita memonitor banyak sekali indikator secara sekaligus bersamaan, kita jadinya nggak punya relevansi goal yang dikejar sih. Itu biasanya sama tuh, jadinya kayak tadi proses digital marketing kita tuh kurang tajam gitu. Insight yang kita ambil tuh kadang itu kayak yang jadi bilang pusing, jadinya kita tuh ini tuh benar nggak ya kayak gitu, karena terlalu banyak hal yang kita lihat dalam satu waktu bersamaan, kurang lebih kayak gitu sih. Betul, Kita, betul. kita lanjut ke ini Jan, pertanyaan berikutnya Jan. Lanjut. Misalkan nih dari Imam Arif Muda, apakah ada aplikasi yang bisa mengetahui follower bot dan follower organik sih? Uh, Uh, hmm, ada sih ya Imam ya. Ada hmm, sih, hmm, kalau saya lihat sih itu ada follow meter for Instagram, ada followers tracker for Instagram. Mungkin itu bisa dicoba beberapa tools yang memang kita lihat tuh mana yang memang bot, mana yang memang followers asli. Tapi mungkin kalau misalnya saya lihat ya dari pengalaman gitu, kayak lihat salah satu OL shop, kita bisa bedain juga sih secara manual kalau nggak mau pakai tools. Misalnya kayak kita lihat, oh begitu lihat di followersnya, kira-kira ada yang tiba-tiba namanya tuh Arab gitu, atau enggak tiba-tiba orang luar negeri yang nggak tahu, kayak namanya juga nggak jelas, begitu dilihat profilnya kok aneh ya gitu. Nah kemungkinan besar sih itu followers belian gitu, atau followers bot mungkin ya gitu, kayak oh kayaknya ini bukan followers asli, memang tertarik sama brand kita gitu. Nah mungkin kalau misalnya manual bisa gitu, kalau tools mungkin tadi bisa pakai followers Instagram, followers Meter, atau followers tracker for Instagram. hmm.
Hmm. Mungkin Kak Stella nambahin. Ada banyak banget sebenarnya tools-toolsnya. Kalau misalkan Imam ngerasa kurang cocok nih sama yang ini tadi, kita bisa googling nih sebenarnya apa sih yang mirip sama aplikasi si Follow-meter Instagram ini kayak gitu. Tapi memang ini penting kita lakukan supaya kita bisa tahu nih followers kita tuh kualitasnya bagus nggak ya kayak gitu. Jangan-jangan kalau misalnya banyak bot, jadinya tadi lagi-lagi insight yang kita dapat kurang clear jadinya gitu. Itu bisa dicek menggunakan tools-tools kayak gitu sudah tersedia. Aku mungkin langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ini dari anonim nih. Ini pertanyaannya tuh bikin kompetitif analisis seperti gimana sih Kak? Apa aja yang menjadi indikatornya? Apakah hanya SWOT analisis saja? Bagaimana sih cara untuk membuat sosial media pilar yang disesuaikan dengan target persona atau konsumen? Nah, mungkin ini tadi aku agak singgung sedikit lagi ya yang sudah dibahas kayak gitu. Competitive analysis tuh sebenarnya bisa pakai template yang tadi kayak gitu. Kita bisa lihat secara berkala, misalkan per minggu, tadi yang kata Gini, atau per bulan, kira-kira tuh si jumlah engagement, reach-nya itu berapa gitu, kompetitor kita. Dan kita tuh jumlahnya berapa, kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan template-template lain ada nggak sih kayak gitu? Ada banget gitu. Di luar tuh mungkin kalau misalkan kita googling nih ada template-template lain. Itu balik lagi mungkin kalau misalkan kamu nyaman gitu menggunakan apa template kayak tadi, go ahead gitu. Atau mau cari nih template-template yang lain. Cuman intinya adalah competitive analysis tuh kita harus tahu industri kita tuh kayak gimana sih situasinya kayak gitu. Siapa sih kompetitor kita? Apa sih yang mereka lakukan? Apakah hanya SWOT analisis aja? Kurang lebih sih kita lihat memang kelebihan dan kelemahan mereka kayak gitu. Kita juga bisa melihat nih ke yang tadi ya, ternyata si brand ini tuh nggak pakai Facebook nih. Jangan-jangan itu jadi apa celah buat kita masuk kayak gitu. Nah, apa aja yang menjadi indikatornya itu balik lagi ini anonim yang nanya ya. Ini balik lagi sebenarnya apa sih yang sedang kita kejar? Kalau misalkan kamu brand baru nih dan sebenarnya tujuan kamu tuh pengen ya udah awareness dulu deh yang segede-gedenya kayak gitu. Indikatornya tuh bisa reach sama bisa engagement kayak gitu. Tapi ketika kamu tujuannya adalah mempertahankan customer retention gitu, mungkin tujuannya itu bukan indikator yang dilihat tuh bukan reach sama engagement lagi gitu, tapi seberapa banyak sih orang yang ngasih testimoni, seberapa banyak sih orang yang apa balik lagi dan beli ke kita, kayak gitu sih kurang lebih. Jadi mungkin ada tambahan. Oke, kok mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja kali ya. Boleh boleh. Oke, aku mau jawab mungkin pertanyaan Yopi Saputra deh. Yopi kan bilang, Kak kasih masukan di tempatku bekerja, Kak kasih masukan. Di tempatku bekerja, sosmed tidak menjadi prioritas utama. Padahal kita tahu ya bahwa sosmed itu, apalagi di era digital sekarang, butuh sosmed. Kantorku bergerak di bidang IT, konsultan B2B. Dampaknya apa ya, Kak? Nah, kalau buat aku pribadi sih, Yopi, sosmed itu kita banyak banget sebenarnya goals-nya. Bisa pertama itu memang kita tujuin sosmed itu untuk brand awareness. Yang kedua bisa kita tujuin itu memang untuk sebagai customer service doang. Atau kita memang bisa tujuin kayak banyak sih ada 5. Atau kita memang bisa tujuin itu untuk promo-promo gitu. Nah, sebenarnya balik lagi ke si tujuan sosmed yang mau kita buat. Misalnya kayak tujuan dari sosmed yang mau dibangun sama perusahaan IT B2B-nya Yopi misalnya ya. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih? Mungkin kan kalau misalnya B2B, mungkin yang paling oke adalah satu, mungkin brand awareness yang kita tuju, atau sebagai presence doang nih. Kayak sebagai memberitahu dong, oh iya nih ada satu perusahaan namanya A, aku tuh bergerak di bidang IT loh untuk konsultan B2B. Nah, di situ mungkin salah satu tujuan yang paling mungkin kita tingkatin brand awareness di sana, atau kita jadikan itu sebagai presence, kayak memberitahu orang, oh ini tuh ada satu perusahaan ini loh yang ada di bidang IT dan B2B gitu. Nah, sebenarnya mungkin boleh banget gitu kalau misalnya Yopi gitu ya mengajukan, ya sebenarnya biar kita diketahui orang aja nih, bisa banget bikin sosmed tapi nggak usah yang ribet-ribet, cuma ngasih tahu doang apa sih value-nya perusahaan kita, apa sih yang bisa kita bantu, apa sih yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan jasa perusahaan kita, itu bisa banget. Nah, kayak misalnya satu contoh,
saya kebetulan pegang satu proyek itu tentang pergudangan. Nah, pergudangan itu di sosmed nggak begitu bisa kita apa-apain juga sih. Karena memang si pergudangan ini memang tujuannya di sosmed itu kita nggak bisa ngapa-ngapain karena dia itu cuman mungkin diketahuin orang, oh ini ada tipe gudang ini, oh ini letaknya di sini gitu. Kita cuma bisa kasih tahu itu, kita cuma bisa kasih tahu value-nya, ekosistemnya sudah terbangun loh, bla 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 bla. Tapi kita nggak bisa melakukan, yuk beli pembelian sekarang itu nggak bisa kita lakukan. Itu balik lagi ke tujuan si sosmed yang kita melakukan itu apa gitu. Jadi kalau kayak B2B gitu mungkin oke, nggak apa-apa untuk kita bikin sosmed, tapi mungkin juga nggak bisa bergerak terlalu agresif di sana gitu, karena yang orang lakukan nggak bisa langsung beli di sosmed itu dan segala macam gitu. Jadi balik lagi ke tujuan sih sosmednya sebenarnya mau buat apa sih. Setuju tadi kata Jenny, nambahin mungkin ya sedikit. Jadi tadi memang sosmed tuh tujuannya apa dulu gitu, lihat apakah dia cuma sebagai presence atau sebagai, ada aja ya sosmed yang jadi tempat konversi kayak gitu, kalian jualan-jualan. Nah untuk kasusnya Yopi ini IT konsultan B2B, mungkin cara yang paling pertama bisa kita cek nih sebenarnya kompetitor kita tuh siapa ya, dan apakah mereka tuh menggunakan sosmed nggak sih gitu. Kayaknya kalau misalnya ternyata kompetitor kita banyak nih yang menggunakan sosmed, kita bisa track nih mereka tuh sebenarnya engagement-nya, reach-nya kayak gitu cukup oke nggak sih? Ada aktivitas tertentu nggak sih di sosial medianya kayak gitu? Memang apa ya? Ini tuh salah satu yang harus kita coba tuh adalah ya trial and error gitu. Tapi kita bisa lihat dari mereka yang udah menjalankan ya sosmed, kira-kira worth nggak ya kalau kita coba gitu sosial media, karena jangan-jangan juga memang ternyata sosial media nggak dibutuhin gitu, atau dibutuhkan hanya sebagai presence saja. Tadi yang kata Jenny bilang itu masuknya lebih ke customer journey kali ya. Jadi konsumen kita tuh kalau misalkan mau melakukan konversi tuh harus mengambil keputusannya tuh kayak gimana sih kayak gitu. Dia tuh harus tahunya tuh supaya kita meyakinkan mereka tuh harus melalui WhatsApp kah gitu, chat langsung kayak gitu, atau sebenarnya cocok nih sebenarnya pakai sosial media. Jadi tuh balik lagi ke kita mengerti nih konsumen kita tuh menjalani journey kayak apa sih sebelum akhirnya ke konversi. Gitu sih kurang lebih. Untuk rekan-rekan semua, terima kasih banyak ini atas pertanyaannya. Masih ada beberapa pertanyaan yang nggak sempat kita jawab karena waktunya udah agak sedikit lewat nih. Jadi makasih banget ya untuk perhatiannya dan pertanyaannya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang belum kejawab, itu nanti akan kita jawab melalui social post di Instagram Talk Digital. Oleh karena itu jangan lupa ya, pada follow dulu Instagram Talk Digital. Nah untuk rekaman ulang dari webinar ini tuh bisa tersedia di talkdigital.com/webinar, mungkin sekitar minggu depan kali ya. Jadi bagi yang mau nonton ulang nih, ada yang kurang jelas atau ada yang kelewat tadi, silakan kayak gitu. Saya sama Jenny segini dulu. Makasih atas perhatiannya. Kami pamit undur. Sampai jumpa, ketemu di webinar berikutnya ya. Dadah. Terima kasih, dadah.